Eh, Selamat malam teman-teman. Saya mau bahas tentang pertanyaan dari Pak Theo tadi ada DM ke saya yaitu kurang lebih seperti ini. Selamat malam. Saya ingin bertanya, ini kan DXY naik, kenapa gold juga ikutan naik ya? Bukannya biasanya berbanding terbalik. Oke. Jadi DXY, saya coba perhatiin DXY, memang beberapa major pair seperti Australian dollar ini turun, ada Euro USD juga turun. Jadi kita coba perhatiin DXY. DXY di sini. DXY naik. Oke. Kenapa naik di sini? Oke. Ya, di area sini ya ada support resistan, di sini ada support, ini ada support. Ya, ini ada zona support, jadi kembali naik ya. Kenapa di DXY-nya naik, tetapi di gold-nya turun ya? Lalu di beberapa major pair turun, contohnya di Euro USD ini. Euro USD turun, ini turun, sebentar. Ini juga turun ya. Lalu ada, coba saya lihatin di pound sterling GBP USD juga sama, ada penurunan. Lalu USD Kanada gimana? USD Kanada kenaikan. Lalu USD Jepang Yen, USD Jepang Yen. USD Jepang Yen yang kebalikan. USD Jepang Yen turun. Lalu ada Australian Dollar juga penurunan. Ini ada penurunan. Ini kemarin saya ada markingkan zona, saya tunggu agak atas sana untuk entry sell ya di sini. Nah, kenapa dari beberapa major pair yang tadi yang saya sebutkan yang di belakangnya USD ya versus USD semua pada banyak kan turun, hanya satu aja yang XAU USD kenapa naik. Nah, ini adalah salah satu goal ini tetap ingat, goal ini adalah salah satu safe haven dari para investor. Kenapa? Karena di 2-3 hari yang lewat, kalau teman-teman bisa lihat untuk Pak Theo mendengar cerita tentang Silicon Valley Bank yang kolaps ya ataupun bangkrut. Jadi ini saya pun tahu dari teman-teman di Amerika Serikat ada salah satu bank ya, bank yang lumayan besar. Jadi ada bangkrut, nampak ini foto para nasabahnya lagi antri untuk mengambil atau menarik eh, uang mereka ya dari rekening mereka sendiri. Ini adalah berita dari Reuters ya, Reuters ya. Jadi menurut saya ini cukup valid ya, cukup valid. Jadi ini bukan hoax. Lalu di sini CNN Business juga Bank Collapse Biden Administration announced Silicon Valley Bank depositor will have access to all their money. Nah, di sini Presiden Serikat untuk menjamin bahwa nasabah di Silicon Valley akan bisa menarik semua uang mereka. Jadi ini hanya sebagai untuk antisipasi nasabah dari Silicon Valley tidak terlalu rush ya. Rush itu artinya tidak takut dengan isu ataupun kejadian Silicon Valley Bank yang bangkrut. Jadi ini salah satu yang saya tahu, analisa fundamental ya, news mikro, kejadian Silicon Valley Bank ini bangkrut, otomatis ada dampaknya, yaitu gold ini selalu seperti safe haven, jadi ada membuat kenaikan harga. Ada membuat kenaikan harga. Di tadi siang di jam 12 ini ada koreksi ya, koreksi. Makanya saya ada sharekan yaitu kurang lebih seperti ini. Sebentar saya bukain dulu yang saya share yaitu di sini. Sebentar copy link. Oke. Itu ini. Di sini udah nge-breakout. Ini valid banget nge-breakout karena di sini fill imbalance lalu ketahan zona supply. Nah, sebelum saya cerita ini, jadi yang tadi saya sebutkan, jadi isu-isu dan juga kejadian ini terjadi, maka membuat para investor akan membeli atau memburu safe haven yang lebih terjamin atau aman. Jadi gold ini salah satunya. Gold ini sangat liquid, sangat mudah dicairkan, mau di kapanpun, mau dimanapun. Nah, ini jadi salah satu
safe haven untuk diburu sama semua para investor. Nah, secara teknikal, contohnya saya trading itu semua analisa saya banyakkan semua teknikal. Jadi secara ini fundamental atau news mikro hanya sebagai pemicu ataupun penggerak market itu lebih cepat. Contohnya di sini, makanya di sini ada garis merah, saya tunggu koreksi agak ke bawah sini ataupun yang di bawah sini yang warna krim di sekitar harga 1880. Ini adalah area yang sebelumnya ini adalah area supply yang akan menjadi area demand. Makanya saya tarik, saya markingkan dan juga ini ada saya sharekan ke channel Telegram saya. Eh, saya akan cari peluang buy di bawah sini. Lalu tadi di jam berapa ya? Di jam sore, di jam sesi New York ya. Di jam sesi New York jam 4 sore, saya langsung buy di bawah sini. Jadi kenapa saya entry buy-nya, yaitu nanti saya tunjukin di lower time frame. Jadi ini saya udah close parsial, udah close semua. Saya bukanya 0,01 aja. Target saya yaitu sebenarnya saya mau incar buy yaitu di kotak biru ini ya. Sweep equal low, lalu saya bisa cari peluang buy. Jadi ini saya masuk langsung saya buy. Tadi saya udah close di sekitaran harga 1910 atau di sekitaran di sini 1909. Nah, kalau saya tadi entry buy-nya secara teknikal yaitu breakout retest dimasuk ke zona, baru saya langsung buy aja. Ya, ini secara teknikal. Jadi kalau yang ini dua tab yang data yang saya lampirkan ini adalah kejadian newsnya mikro ya, newsnya mikro yang mendukung juga terhadap dengan analisa teknikalnya. Jadi saya entry buy-nya tadi yaitu di M15. Di M15 di sini seperti saya sebelumnya cerita di YouTube saya, sering saya bahas yaitu sebuah zona mau supply and demand ataupun di sini adalah contohnya demand ya. Di sini adalah demand. Kategori zona demand yang bagus itu selalu dia reject ataupun ada reaksi selalu close-nya itu di atas. Kalau demand berarti close-nya di atas, body candle tersebut akan close di atas 50%. Artinya setengah dari area tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari untuk Pak Theo juga area di sini ini atas ketarik saya ke bawah ini sekitaran di harga 1886. Jadi ini ada hanya week aja. Hanya week lalu close-nya yaitu di atas. Jadi saya di sini saya entry buy. Saya entry buy yaitu di sini. Saat dia udah breakout ya, udah kembali keluar dari zonanya itu atau di sini. High yang ini udah ke breakout, langsung saya entry buy. Entry buy saya contohkan, ini entry long position saya dapat tadi sekitaran di sini, stop loss saya yaitu di bawah sini. Sekitaran 40 atau 50 pip nggak sampai. Lalu tadi saya tutup ya di sekitaran harga di sini, sekitaran 1900-an atau ke low di high sebelumnya yang di sini. Menurut saya udah cukup ya, ini sekitaran dapat restore reward 1/3,8. Jadi saya close tadi di sini. Jadi ini adalah kenapa beberapa major pair di contohnya di Euro USD, AUD USD semua pada turun, kenapa di gold sendiri yang berbeda ya. Jadi karena teman-teman bisa lihat gold ini sangat menarik ya. Kalau teman-teman lihat kejadian saat di awal tahun di tahun 2020 ada namanya pandemi ya, pandemi ataupun corona di tahun 2019 akhir. Nah, di akhir tahun 2019 akhir yaitu di sini ya Desember 2019. Jadi gold ini sangat berpengaruh terhadap news-newsnya mikro seperti ini. Nampak ya di tahun 2019 Januari ini ada kenaikan. Kenaikan di Wuhan terjadi adanya ketemu virus tersebut. Lalu secara global semua terjadi yaitu di bulan Maret ya. Ini nampak di bulan Maret ada terdampak salah satunya negara kita Indonesia kena lalu melonjak tinggi. Melonjak tinggi sampai ke kapan ini? 3 Agustus. Sama juga di kejadian di sini di kalau nggak salah di sini. Di Maret adanya perang Rusia ya. Saya lupa perang Rusia kayaknya di sini. Januari 2022. Ini kejadiannya perang Rusia dengan Ukraina.
di sini. Lalu gencatan senjata dimulai, makanya membuat penurunan seperti itu. Jadi secara teknikal dan juga secara fundamental dari news-newsnya salah satu tersebut sangat berpengaruh dengan terhadap pergerakan dari gold ini. Jadi saya tadi entry and buy saya yaitu secara pure semua secara analisa teknikal dan juga didukungin dengan news-news seperti ini ya udah saya cari langsung buy aja di time frame di sini dimasuk harga kembali ke zona yang sebelumnya menjadi supply yang akan menjadi zona demand. Oke, saya sapa dulu. Ada Pak Bu Andar, Pak Frans Kiki, selamat bergabung. Pak Tio-nya sepertinya nggak bergabung. Silakan teman-teman yang mau bertanya selain di Gold, oke, mau yang pair lain juga oke. Jadi kalau nggak salah ada Bu Randex ya ada tanya tentang Australia dan Kanada. Makanya saya lihat sideways. Sideways. Sebenarnya ini saya udah mau tutup tapi saya biarin aja. Kenapa masih sideways? Ya namanya kita analisa, seorang trader nggak mungkin bisa 100% analisa akan benar. Nampak ya di sini beberapa kali ketahan, di sini tadi pagi saya hampir kena stop loss, lalu ada penurunan lagi, jadi saya coba bertahan lagi. Jadi selagi ada stop loss, batasan risiko yang udah dibuat, jadi saya biarin aja. Jadi makanya saya minta sama Bu Randex untuk skip aja karena ini sideways. Jadi lebih enak sebenarnya kalau seorang trader itu kalau entry langsung berjalan ya, seperti yang tadi di gold langsung entry tep langsung jalan seperti yang di Australian dollar yang di sini dia ketahan di zona ini adalah support sebelumnya yang menjadi resistan di sini entry sell langsung ini saya coba hapus dulu. Nah, di sini contohnya kalau langsung entry sell di sini langsung berjalan ini yang lebih enak. Jadi nggak pakai floatingan minus yang ataupun floatingan profit ataupun floatingan minus langsung berjalan cepat. Jadi seperti ini langsung di sini udah bisa close parsial. Kalau bagi teman-teman yang entry sell bisa entry close parsial. Jadi tadi juga ada saya pertanyaan dari siapa saya sebentar. Ada yang tanya kalau nggak salah tentang close parsial. Close parsial siapa ya? Sebentar saya coba lihat dulu. Paling suka dengan ini. Dari Bu Randek juga ya benar. Jadi contohnya di sini kalau misalnya sell di sini adalah low sebelumnya dan juga ini kalau teman-teman pakai tekniknya support and resistance ini adalah zona support minor ya. Jadi ini udah bisa close parsial set BOP kayak gitu aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih atas jawabannya Pak, sangat membantu. Terus ini saya mau bertanya Pak, Ya. kalau misalnya kita satu posisi dengan lot 0,03 karena pertimbangan kita mau close sebagian saat menuju ke TP pertama, tapi dengan equity 200 dolaran itu masih memungkinkan nggak Pak ya? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus, Bu. Saya contohin, saya tadi ada scalpingan di GBP AUD ya. Di GBP AUD, di sini saya entry sell tadi, saya kena BOP ya. Kena BOP masuk ke zona supply kembali, ada ke area sini, itu ada KTP. Sebentar saya coba bukain, masih ada nggak short position saya? Oke, ada. Nah, tadi pertanyaan Ibu, dengan modal 200 USD. Nah, jadi misalnya Ibu pakai resiko per trade berapa biasanya? Saya anggap 1% ya, 1% atau 2% lah ya maksimal. Berarti 2% dari $200 itu setara 4 dolar. 4 dolar. Sebentar, ini kekecilan. Oke. Nah, di sini misalnya entry sell di sini kenapa sell? Karena di sini masih trennya penurunan seperti biasa yang seperti kemarin saya bahas perannya sebuah analisa teknikal ya dalam bisnis trading ya sebagai pengambil keputusan atau konfirmasi tambahan untuk
sebelum mengambil keputusan. Jadi di sini sell. Nah, di sini contohnya di sini kalau misalnya Ibu sell di sini kan dengan stop loss. Sebentar, saya tunjukin dulu. Style always stop. Nah, di sini caranya ini artinya di atas ini yang garis merah ini atau warna kalau merah ini adalah stop loss. Ini setara 170 poin atau 17 pips. 17 pips. Jadi kalau misalnya Ibu modalnya $200 tadi bisa menahan atau menerima kerugian sebesar $4. Nah, ini setara 17. Berarti kalau entry-nya 0,01, ini karena GBP Australian Dollar ya. Jadi kalau ini anggap aja pair yang ada USD. Jadi kalau 17 pips itu setara 0,01 itu setara sama dengan 1,001 lot setara $1,7. Oke. Lalu di sini digenapin aja. Digenapin ini 17 pips ini dianggap sebagai stop loss-nya 20 pips. Contohnya, ini stop loss-nya 20 pips. Nah, 20 pips berarti 0,01 setara sama dengan $2 untuk cara mudah memperhitungkannya aja. Jadi kalau Ibu misalnya bisa menerima trade-nya ini resikonya $4, maka bisa entry 0,02. Jadi entry lot maksimal 0,02. Nah, 0,02. Jadi dengan cara 0,02 lot pasti bisa namanya close partial set BOP. Contohnya di sini saya tadi ada close partial karena di sini ada support resisten ya, ini adalah support. Saya close partial, sisanya saya kena BP. Nah, tetapi kalau misalnya pertanyaan berikutnya pasti ada muncul nih. Jika kalau saya bukanya 0,01 nih, gimana saya close partial? Tidak akan bisa close partial. Nah, itu biasanya saya sarankan kalau misalnya modalnya $200, tetapi harganya udah berjalan turun nih. Contohnya entryan sell berikutnya yaitu di sini nih. Dengan stop loss setara 20 pips. 20 pips. 200 poin. Ini udah running profit. TP-nya anggap di bawah sini. Nah, ini udah running profit setara sama dengan berapa nih? 40 ataupun 45 pips ya. 45 pips berarti setara sama dengan $4,5. $4,5 dari $200 berarti setara 4,5 bagi 200 berarti udah setara 2,25% profit yang ini. Profit yang ini udah setara sebentar. Profit yang ini berjalan ya, yang berjalan udah setara 2,25% dari modal. Nah, biasanya kalau saya anjurkan ini gimana, misalnya TP-nya sampai ke zona di bawah sana, mau coba swing. Sebenarnya kalau swing itu mesti menggunakan lotnya lebih dari 0,01 karena sampai saat ini saya masih pakai sistem close partial dan juga set BOP, Bu. Jadi kalau misalnya harga udah berjalan sampai segini, hanya entryan 0,01 ini udah running profit setara 45 pips ataupun tadi dihitung dibagi modal $200 udah setara 2,25% berarti udah lumayan bagus, Bu. Jadi biasanya kalau gini saya anjurkan langsung close aja. Nggak perlu nggak perlu di hold sampai ke bawah sini. Karena bukaannya pertama yaitu 0,01 nggak bisa close partial kayak gitu, Bu. Ada Pak Putra selamat bergabung. Gimana Bu Randex, cukup jelas jawaban saya tadi yang ini? Mantap sekali Pak, rinci sekali. Baru kali ini saya temukan jawaban yang betul-betul rinci dan jelas. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Silakan yang lain mau bertanya, silakan. Ada Pak Mizra sama bergabung, ada Pak Alex juga selamat bergabung. Nah, di sini nampak ya, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi seorang trader itu tidak bisa namanya analisa selalu presisi. Memang walaupun saatnya itu juga analisanya ujung-ujungnya akan turun, tetapi timing entry-nya ini, contohnya di sini saya entry-nya yaitu di jam 1:30 ini memang ada turun, tetapi nampak ini mau koreksi agak tinggi ke atas ke area supply yang satu ini di sekitar harga 1,82 sekian di jam
4:30 sore ataupun jam 5-an sore ya, jam 5:15 saya udah tutup toko. Di sini entry baru profit ya. Nah, ini adalah contoh salah satunya kita tidak mungkin bisa namanya analisa selalu bisa presisi. Nah, makanya pentingnya pakai stop loss dan juga ada TP yang jelas. Oke, ini saya remove aja. Selamat bergabung Pak Fuad. Silakan ada yang mau bertanya, udah hampir jam 9 malam. Oke, kalau nggak ada lagi, sepertinya Pak Theo nggak bergabung. Nggak apa-apa, nanti hasil record ini biasa akan saya upload ke YouTube. Oke, sekian aja live streaming saya, pembahasan pertanyaan dari Pak Theo dan juga tadi ada Bu Randex. Terima kasih teman-teman sudah luangkan waktunya malam ini. Selamat malam.